Jangan lupa ikuti keseruan materi survival bersama Survival Skill Indonesia di channel Jenggot Putih. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aku tunggu. Salam lestari, sahabat JP dimanapun berada. Siang hari ini, Minggu, setelah hujan, kebetulan saya kedatangan tamu anak muda yang cukup potensial dan sangat kreatif serta dinamis. Anak muda ini sudah lama saya kenal, beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi COVID, beberapa kali kita ketemu dan berkegiatan bersama-sama. Mumpung dia main ke rumah, kemudian dia mengenalkan sebuah program yang sekarang sedang dilakukan. Dia bicara tentang survival, kemudian dia cerita tentang survival Indonesia. Saya tertarik untuk kemudian membahas dalam sebuah forum dalam channel Belakang sama Putih. Channel Jenggot Putih ini ngawali pertama dalam program Berbagi. Kita akan berkenalan dengan sosok anak muda yang sangat kreatif ini, karena saya melihat sosok ini cukup potensial. Saya kenalkan, sudah ada di sebelah saya, namanya Dava. Apa kabar, Pak? Sehat. Pak, saya berkenalan nama kamu cukup lama, dan saya melihat aktivitasmu sekarang masuk dunia survival ya. Mungkin kamu bisa memperkenalkan apa itu survival dan sebagainya. Tapi yang sebelum itu saya pengen tanya, nama lengkap itu siapa sih, Pak? Kalau nama lengkap ini sebetulnya Arfiza Dava Alif Maulana. Cuman biasa dipanggil Dava. Kalau nama yang biasanya di lapang itu Pablo. Gitu. Kamu lahir Lahir di Surabaya 1 April 2002. Ini masih 20 tahun. Masih muda sekali. masih muda sekali. Kemudian kuliah hampir selesai sudah ya. Kalau kuliah sekarang alhamdulillah di semester 5 di Kehutanan di Universitas Muhammadiyah. Oh, masih pertengahan lah ya. Pertengahan. Sangat menarik. Jadi nanti kita ngobrol lebih lanjut sama Dava. Dava akan cerita banyak terkait dengan aktivitasnya. Tapi tadi sepintas kita ngomong tentang survival ya. Iya. Saya pernah mengalami pendidikan survival tahun 76. Kebetulan lahir ya? Belum ya. Wah, ketok tua ya. Awak duwe ketok tua ya. Jadi saya itu dulu aktif di sebuah OPA namanya SEUS 324 Malang. Saya pernah mengikuti pelatihan di SAR waktu itu, namanya LIMED, lintas medan pertama kali yang diadakan oleh teman-teman Alhamdulillah Malang. Jadi dari Malang dibawa ke Sendang Biru nyebrang ke Pulau Sempu, dari Pulau Sempu kemudian semalam di Pulau Sempu, sehari di Pulau Sempu, kemudian nyebrang lagi ke Sendang Biru, dan dari Sendang Biru baru long march ke Malang. Jadi pengetahuan saya terkait dengan survival pada waktu itu karena ada di dalam kurikulumnya namanya Jungle Survival. Saya punya pengalaman lah sedikit tentang itu. Tapi di dalam perjalanan selama ini memang dunia survival saya cukup tertarik, tapi jarang sekali punya kesempatan untuk ngasah skill tadi ya. Mumpung ketemu Dava ini, dan menurut saya pada saat Dava tadi cerita sekarang aktif di apa namanya? Survival Skill Indonesia atau bisa disingkat SSI. SSI ya, SSI ini Survival Skill Indonesia. Oke, pandanganmu kira-kira survival skill ini penting nggak buat kita? Kalau pandangan saya, menurut saya penting sekali. Jadi awal terciptanya atau awal terbentuknya SSI ini pada tahun 2013 dikarenakan rasa keprihatinan sang founder, yaitu Bapak Michael Antonio Giono, itu merasa prihatin terhadap orang-orang atau anak muda yang berkegiatan di outdoor, tapi seringkali terjadi korban jiwa Karena tidak punya karena skill. tidak punya skill atau tidak memahami
SOP atau standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan ketika melakukan pendakian atau berkegiatan di outdoor. Nah, itu menarik ini. Kemarin kejadian di Gunung Buta, betul ya? Gunung Buta ya. Gunung Buta. Kemudian Rapia dan sebagainya. Kemudian banyaklah pendakian-pendakian yang dilakukan oleh teman-teman. Yang kemudian ya nun saya sendiri tidak mengetahui persis ya. Tapi kalau dari kacamata saya dulu, kalau kami melakukan rencana pendakian ke gunung atau ekspedisi, ada dua hal yang harus kita persiapkan. Paling tidak secara eksternal maupun secara maupun internal ya. Nah, persiapan mental, persiapan menghadapi kondisi-kondisi itu, kemudian yang eksternal selain peralatan dan sebagainya, skill tadi itu penting. Nah, sebelum kita nanti bahas lebih lanjut ini, kayaknya menarik karena Dapa datang ke sini ada dua lagi nih teman tokoh yang cukup senior ya, yang juga tergabung di SSI. Kita lanjutkan nanti kita ngobrolnya di sana. Baik, kita ketemu kembali. Ini kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan teman-teman juga lagi kumpul. Kita bahas apa yang tadi kita bahas terkait dengan survival skill Indonesia. Ya. Nah, ini kebetulan ada Jaripin, ini papanya Dapa, juga penggiat dari SSI. Kemudian ini ada Pak Sigit Pambudi, ini juga penggiat dari SSI. Ini teman-teman yang cukup senior lah. Kemudian sebelah kiri saya ini penggiat para layang, namanya Mas Tommy, bukan Tommy Cendana, bukan ya. Baik, kita ngumpul ini membahas tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dapa terkait dengan aktivitas survival skill Indonesia. Nah, kira-kira survival skill Indonesia ini sejarahnya bagaimana, kemudian aktivitasnya bagaimana, tampil oleh Pak Arifin, Pak Sigit dan sebagainya. Mungkin Mas Tommy kalau ada pertanyaan monggo, ya kita ngobrol santai saja. Kalau yang mau rokokan atau tambah kopi monggo, ya. Karena di sini ini berkegiatan outdoor itu salah satu yang membuat kita senang itu adalah kebebasan, jiwa independen, jiwa kemandirian dan setia kawan. Menjadi roh dasar dari aktivitas kita berkegiatan di alam bebas. Kebetulan teman-teman ini semua basicnya adalah pecinta alam, penggiat alam bebas, penggiat kegiatan outdoor. Tentunya karakternya kebiasaan nih kan nih podo. Nek biasanya nang di luar kamera mungkin lebih bebas, tapi kalau kamera itu harus yang grogi gitu. Harus yang grogi ya. Ini nggak grogi ya. Biasa. Siap lanjut. Jadi pada tahun 2013 itu sang founder Bapak Michael Anton Ubiama atau biasa disebut Mbah Met. Nah itu beliau ini prihatin atas seringnya terjadi kecelakaan, kemudian hilangnya korban, hilangnya nyawa manusia di sektor atau di lingkup outdoor activity. Jadi berangkat dari itu mulai tahun 2010 sampai puncaknya 2013 itu lagi benar-benar hampir setiap bulan ada orang meninggal akibat berkegiatan di outdoor. Oleh sebab itu, maka sang founder mendirikan sebuah organisasi yang bernama Survival Skill Indonesia. Yang tujuannya untuk mengedukasi sekaligus memberikan arahan yang benar bagaimana cara kerja, bagaimana sistem bermain di outdoor activity, khususnya di dunia survival. Gitu. Jadi pada tahun itu 2013 hingga sekarang 2022 sudah 11 berapa kali? 18 angkatan ya. Itu berlokasi yang pertama awalnya itu di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan hingga pada basic ke-7 itu mulai berpindah lokasi di Taman Nasional Baluran. Nah, karena medan atau lokasi yang digunakan itu tidak bisa diakses oleh semua kalangan. Nah, kebetulan si founder ini memiliki jaringan atau memiliki koneksi lah, sehingga bisa diizinkan untuk berkegiatan di sana dengan konteks edukasi. Nah, kenapa kok yang dipilih itu medannya yang bisa dikatakan ekstrim? Itu karena memang dari beberapa lokasi di Jawa maupun di Indonesia itu yang kategori masuk
atau bisa dikatakan sesuai syarat untuk pelatihan survival ya hanya di dua tempat tersebut. Nusa Kambangan dan Baluran. Ya, cuman kembali ke konteks terkait kenapa sih kok survival skill Indonesia ini berdiri. Nah, karena itu keprihatinan anak-anak muda ini hanya sekedar naik gunung atau melakukan kegiatan alam bebas ini dengan cara bersenang-senang aja tanpa mempertimbangkan safety yang pertama, kemudian dampak resikonya bagaimana kalau misalnya terjadi sebuah kecelakaan atau musibah gitu. Jadi seperti itu secara singkat. Ya mungkin Pak Sigit bisa cerita ya. Jadi angkatan pertama di Baluran, yang kedua kemudian angkatan pertama Nusa Kambangan, yang kedua di Baluran sih. Perkembangan sendiri Jawa Timur bagaimana Pak? Untuk saat ini, jadi perkembangan di Jawa Timur mulai basic ke-7 ya kita masuk di Baluran itu sangat baik sekali. Cuman antara setelah basic ya, dengan adanya pandemi kemarin kita sempat kosong untuk mengadakan pelatihan tentang survival itu. Tapi sekarang kita sudah mulai lagi ada pelatihan ini yang mana setelah pandemi kemarin itu kita masuk bulan Agustus kan misalnya. Agustus itu 2022 ya. 2022 ini kita sudah mulai masuk lagi ke Baluran untuk mengadakan pelatihan. Dan yang terakhir nanti insya Allah Desember tanggal 14 ya. sampai tanggal 18 Desember di Baluran juga. Wah, cocok. Kayaknya pengen ikut ini, boleh nggak ini? Kenapa? Iya, betul. Kenapa? Secara peserta mungkin Secara kenapa kita pelatihan di Baluran, karena di situ medannya juga salah satu medannya juga lengkap. Di sana ada savana, di sana ada hutan basah, hutan kering, gitu. Syarat yang lain Pak? Syarat yang lain yaitu kalau kita memang mau mengikuti pelatihan basic di survival skill yaitu persiapan mental. Usia tua paling tua berapa? Usia paling tua ya seperti saya 60 tahun. Dan usia yang paling muda kemarin itu masuk yang basic ke 8 atau 9 ya. Ke 10 lebih. Ke 10 itu ada ada anak SMA ya 15 tahun. 15 tahun itu. Aisyah. Pak Tommy ini gimana ini? 65 sih boleh layak ya? Boleh lah ya, Boleh, asal ya. mampu. Mampu. Masalahnya di 65 sana nggak masalah. Jangan kan 65 loh sih ya. 72. 72 masih layak. 50. Oh, 72 tahun. Iya, 72 Pak Tommy. Umur saya 72. Masih mampu. Masih Gak mampu, apa-apa, ya. pokoknya Berarti sehat ada ya? niat. Niat berusaha itu kan. Pas foto. Ya, Kayak kembali. kayak gitu semangat itu Iya, melok ya iya, kan. iya. Saya kebetulan memang 72 Iya. Nah, tadi Pak Arifin tahun sempat lahir cerita, kan ya. memang keterampilan skill tadi itu untuk survival jarang lah sekarang anak-anak muda yang secara serius menekuni itu ya, atau mungkin pembekalan biasanya dilakukan teman-teman Mapala ya. Jadi ada satu materi yang disampaikan Sispala atau Mapala, mungkin Pramuka juga ada ya. Tapi bagi masyarakat umum keterampilan atau kemampuan survival ini, apalagi kaitannya dengan aktivitas outdoor ini, memang rasanya kurang. Nah, tadi Pak Arifin juga cerita SSI ini berupaya untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengedukasi ya, tapi ternyata responnya di kalangan anak muda dan sebagian atau masyarakat agak susah ya. Susah. Kendalanya di mana Pak? Kendala kalau dari Sispala ya di masing-masing sekolahnya. Oh, karena itu ya, Iya. sekarang tidak boleh ada aktivitas outdoor Outdoor activity tadi activity. ya. Oke, kalau bagi Mapala atau Mapala, masyarakat Mapala masih ada Om. masih ada ya? Jadi penimbangan ilmu di Mapala masih berlanjut. Lanjut ya. Jadi ada pengiriman dari wakil-wakil Mapala yang waktu itu ikut basic ya ada. Sampai-sampai yang dari Lampung pun ada. Ada ya. Terakhir kita ngisi di IAIN Tulungagung. Iya, terakhir kemarin di IAIN Nah, Tulungagung. biasanya di dalam pembelian materi salah satu yang dikenalkan itu apa? Equipment ya atau peralatan? Kalau equipment itu ke nomor sekian. Jadi kalau untuk
Startup pengenalan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu semacam seminar atau workshop. Yang kedua itu basic. Nah, nanti setelah basic nanti ada namanya advance. Nah, kalau untuk workshop atau seminar ini hanya dikenalkan secara teori saja. Mungkin ada beberapa bab atau beberapa praktek lapang hanya sekilas saja. Jadi nanti untuk pendalamannya di basic. Nah, kenapa kok ada tiga tingkatan ini? Karena kalau misalnya kita ingin mengikuti yang basic, maka mau tidak mau kita harus mengikuti yang seminar dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk pengenalan. Memberikan Pemahaman dulu, diulas, nanti baru yang tahap kedua yang basic ini secara praktek. Tetap didampingi dan tetap dalam batas aman. Tuh. Jadi sampai saat ini, mulai dari SSI berdiri hingga saat ini belum ada korban meninggal. Alhamdulillah. Insya Allah kalau bisa seterusnya tidak ada ya. Amin. Nah, kemudian selain tadi ya bicara tentang workshop, kemudian meningkat basic kemudian advance ya dan sebagainya itu. Ini tentang cakupan materi nanti akan diberikan ya. Nah, peralatan atau syarat khusus dan sebagainya selain mental tadi ya. Saya dengar tadi Pak Sigit juga cerita terkait dengan paling tidak ada beberapa alat yang dibawa. Contoh alatnya mungkin bisa disampaikan Pak. Oh, boleh. Jadi meneruskan dari Dava yang tadi, bahwa di basic itu yang kita tekankan pada mentalnya. Jadi kita kita perkuat mental dari teman-teman penggiat alam itu sendiri untuk berkegiatan. Nah, untuk yang tingkat advance itu nanti pengenalan tentang alat. Tetapi di basic sendiri itu memang kita berikan pengenalan alat-alat yang dasar. Seperti contohnya untuk membuat api tanpa korek bagaimana, terus mencari air di suatu daerah bagaimana. Gitu. Nah, ini kebetulan saya juga membawa beberapa peralatan yang bisa kita buat di kegiatan survival. Nah, ini yang tadi menarik Pak, mencari air di satu daerah. Kalau Pak Tommy sama saya ini pintar Pak. Didelok nek kok ono Indomaret atau Alfa atau ono warung mesti. Bukan ya, bukan itu yang dimaksudnya. Bukan. Yang dimaksud yaitu Di bagaimana alam liar ya. di alam liar. Tidak ada orang jualan, tidak ada toko dan sebagainya, tidak ada warung ya. Jadi Itu- umpama Itu buat bikin api. Iya. Nah, ya, jadi Bukan maksudnya alat. ini alat-alat Berarti kan standar bawa yang bekal dong. Iya. iya, Kita bawa bekal. Jadi bekalnya kita mempersiapkan. Maksud saya kalau kita tanpa bekal, kemudian kita betul-betul survive ya. Artinya survive kan bertahan hidup ya. Survive di alam bebas, memanfaatkan apa yang ada di situ. Misalnya rewong dulu ada nih, maksudnya praktek. itu sampai tahapan advance itu mungkin ya. Itu ke advance. Kalau ini kan Ini basic ya. Basic. ini kan Basic memang itu sudah ya. ada bekal, ada bekal. alat bantu untuk Alat bantu. membuat api Iya. ya, selain korek api ya. Iya. Nah, terus Lanjut Pak. lanjut. nah, jadi salah satu contoh yaitu bagaimana kita mencari air di suatu daerah. Ada memang beberapa macam cara, yaitu bisa kita cari di antara pepohonan. Jadi mungkin istilahnya ke apa itu? Akar. Tidak. Di Blongson gitu. Yang di bawah di antara tanah itu. Di Blongson itu kan nyari air kayak Pucuk, ya, pucuknya Di pucuknya daun. daun. Blongson itu. Iya. mengandalkan Ya, itu fotosintesis. Jadi Fotosintesis. pohonan itu kalau pagi biasanya dia dari proses apa ya? Fotosintesis. Fotosintesis dia minum air sebelum penguapan dan sebagainya, dia kemudian air itu turun yang kita tampung. Ya, Iya. kita tangkap. Fotosintesis itu kita tangkap. Iya.
Nah, dari situ kita dapat air. Nah, airnya itu memang tidak bisa langsung kita Banyak. minum. Oke. Karena kita tidak tahu bahwa di dalam air itu ada mikroba-mikroba yang kecil-kecil. Nah, salah satu alat buatan pabrik ini adalah milk trap Oke. sebagai Fungsinya penyaring. purifier ya? Ya, purifier untuk penyaring air di sini. Oh ini. Oh, Oke. Jadi setelah kita kumpulkan, kita pompa, Oke. alhamdulillah bisa langsung kita minum. Oke. Atau juga kadang-kadang kalau kita lagi besar ya di hutan lama dan sebagainya ada kubangan air atau apa, dari sisi mungkin air yang ada cuma di tempat itu ya, Iya. tapi kita nggak tahu kondisinya, warnanya, baunya atau rasanya Iya. yang berubah dan sebagainya. Sebelum ini kita konsumsi mungkin ini penting ya, Iya. itu bisa kita gunakan. Kita gunakan. Iya. Di samping ini memang ada secara kimia ada juga caranya. Oke, yang dikasih apa namanya? Dikasih Tablet. tablet itu, aquatab itu, atau ya, itu kita kasih, digantikan. atau kita kasih ini apa? tadi. Betadine. Oke. Iya, iya. Jadi itu penetral air. Netral air. Cuman mendapatkan airnya Hmm. tergantung lokasi. Iya, iya. Kita nyari pohon apa, kalau ada bambu, alhamdulillah. Iya, iya. Bambu kan nyimpen air. Nyimpen air. Nah, kalau ada makanan di hutan ya nggak masalah. Mhm. Selama kita nyari air ya salah satunya di brongsong, Iya, iya. terus menggali tanah terus ditumbuki Oke. daun-daun. Itu skill-skill teknis yang Skill-skill. diajarkan. Yang Oh, diajarkan oke. di SSI ya. Siap. Yang lain Pak, Yang api lain misalnya. buat api ya. Jadi bisa membuat api dengan korek. Kalaupun mungkin kita membawa korek, tapi korek kita basah sehingga tidak bisa nyala, kita bisa pakai fire starter. Oke. Ya, Nah, Dianu dengan pisau ya, deret, Iya. deret itu. pisau atau ini memang ada alatnya. alatnya ya. Oke. Apa yang mas? Fire starter ya. Fire starter. Oke. Pencetus api. Oh, pencetus api ya. Oke. Ada lagi dengan clean steel. Jadi kita gosok batu Batu. dengan Si. besi. Si. Oke. Nah, Oke. buat. Oke. 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 Siap. Dan beberapa macam lagi. Nah, seingat saya dulu pada waktu saya dapat pembelajaran jungle survival itu, selain tadi mencari air, kemudian membuat api, kemudian ada bivak, kemudian ada skill-skill yang lain, misalnya kita membuat shelter dan sebagainya. Itu termasuk yang diajarkan, Pak. Ya, Termasuk jadi di survival skill itu ada beberapa pelajaran, termasuk salah satunya adalah prioritas survival. Jadi apa yang kita kerjakan pada saat kita jadi survivor. Hmm. Nah, itu ada 3 yang harus kita kerjakan. Jadi kalau kita tersesat di hutan, kita sudah tahu bahwa kita tersesat, berarti kita jadi seorang survivor. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 itu. Malah shelter itu yang pertama. Ya, itu shelter yang pertama ya. Oke. Bivak ya. Oke. Oke. Jadi shelter, api, Air. Air ya. air, Oke, tahapan itu yang mungkin ya saya tadi agak Iya. karena dulu saya juga diajari tentang peta kompas ya, kompas. baca asimut, back asimut dan sebagainya, baca peta dan sebagainya. Ternyata tidak mudah memang, dan itu skill itu harus dilatih. Meskipun sekarang ini cukup dimudahkan dengan adanya GPS atau kompas di HP dan sebagainya. Iya. Sekarang sudah ada koordinat itu Ingat langsung. langsung ada dan sebagainya, tapi tidak ada salahnya kalau suatu saat misalnya kita menjauh, ya mohon kalau bisa tidak sampai terjadi lah. Suatu saat kita naik pesawatnya jatuh atau mungkin dan sebagainya di hutan, sehingga kita butuh keahlian teknis macam itu untuk bisa survive. Maka ini perlu kita pelajari, pelajaran basic itu. Seingat saya dulu cukup pintar baca peta kompas. Peta kompas. Karena mainan saya kan di daerah Bromo itu mulai Cemoro Lawang, kemudian Bandengan, kemudian Ciliwatangan, Batu Kutho, sampai Widodaren itu daerah jelajahan saya, dan saya sering menggunakan kemampuan itu. Jadi
sangat menarik dan ini sangat penting saya kira. Mungkin ada lagi yang lain Pak. Ini equipment yang nanti akan digunakan minimal untuk basic sudah mulai dapat ya. Iya, Iya. gitu. Basic sudah mulai dapat. Pengenalan Pengenalan ini dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat GP dimanapun berada, ini kita ngobrol ini baru awal ya. Jadi awal nanti melalui salah satu konten di dalam Jenggot Putih channel, kemampuan survive ini akan Masuk di dalam lagi. dimasukkan lebih dalam, kemudian di dalam satu segmen nanti namanya Gebabia itu konten tema terkait survival ini akan bersambung nanti, termasuk juga bukan hanya ngobrol begini, tapi kita juga memberikan teori sampai ke kelas, sampai di lapangan. Jadi bagaimana pengalaman, kemampuan, keterampilan ini teknis bisa dipraktekkan, kemudian bisa dicoba, dan itu akan ditayangkan dalam sebuah video yang secara khusus nanti bahas tentang kemampuan survival ini. Jadi nanti konten ini akan diasuh oleh 3 orang ini yang sudah cukup expert di bidang survival. Ada Pak Sigit Prambudi, kemudian ada Mas Dava, dan ada Pak Arifin. 3 orang ini cukup expert di bidang survival ini dengan pengalaman jam terbang yang cukup panjang, sehingga saya yakin bahwa nanti ke depan channel yang khusus membahas masalah survival ini akan menjadi bagian dari Jenggot Putih channel ini. Saya kira awalan itu kita coba akan bahas nanti di dalam segmen-segmen lanjutannya. Saya kira gitu ya, betul? Yes, betul. Betul ya. Jadi nanti 3 kita akan bermain. Saya sama Mas Tommy nanti akan jadi peserta. Kemudian kita akan beraktivitas langsung pada saat kita coba solo camping sendiri, misalnya solo camping ya. Kemudian kita menggunakan teknik survival itu, kemudian kita coba hal yang lain kita misalnya keahlian itu, skill itu harus kita. Mungkin ada tambahan dari Mungkin Iya. bisa saya nanti gabungkan, kemudian saya perkenalkan. Karena di dalam peralahan juga Yono Kesasari. Oh, iya. Waktu kita boom out, waktu kita misalnya ada kegiatan eksi cross country, kita nggak tahu. Kita boom Contohnya out, di mana? yaitu kita landing darurat emergency-nya nggak tahu. Mungkin ini banyak manfaatnya, ya kan? Kita di situ sini mau nolong ya Kak cepet ya kan. Nah, kita harus bertahan hidup sementara untuk menunggu pertolongan atau gimana. Ini sangat kita Sangat butuhkan. penting sebetulnya. Jadi sejak awal tadi saya sampaikan bahwa kemampuan skill survival itu untuk teman-teman yang senang atau terlibat dalam kegiatan outdoor Outdoor activity living sangat ya, penting. sangat penting. Sangat penting. Jadi Mas Tommy juga menyampaikan, kebetulan beliau ini aktif di dunia para layang. Ternyata apa yang disampaikan tadi memang sinkron dengan apa tadi yang kita bahas. Jadi saya kira bagi teman-teman yang sekarang maupun langsung maupun tidak langsung yang senang beraktivitas di dunia outdoor activity, teman-teman penghobi trail misalnya, Ya. hilang, disorientasi dan sebagainya, di tengah jalan kejebak masuk hutan dan sebagainya, Jadi, kemampuan pengalaman kemarin ada maraton Mas Daya. Nah, yang oh ya, ada hilang itu trail hilang run. sampai berapa hari. Iya. Jadi teman-teman, Nah, yang di trail di gunung tuh ternyata contoh-contoh yang kita sebutin ini kemampuan skill survival sangat mutlak dibutuhkan oleh banyak teman yang berkegiatan di outdoor activity. Jadi simak terus kelanjutan dari channel ini. Episode selanjutnya kita bahas tentang survival skill melalui 3 teman ini yang kemudian memang sudah beraktivitas cukup lama dan punya jam terbang cukup lama, dan ini menjadi channel salah satu konten channel GP lainnya selain bicara tentang kepentingan lingkungan hidup, kebencanaan dan sebagainya. Saya kira demikian. Mungkin ada tambahan? Cukup, Arifin, Tommy? Oh ya, jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. ada yel-yelnya survival Indonesia apa? Ada. Apa? Ini tidak ada. Nggak ada ya. Jadi saya kira kita harus mulai belajar skill survival, karena skill survival ini penting bagi kehidupan kita. Kalau tadi saya sebutin untuk penggiat outdoor activity, saya kira masyarakat umum pun penting, karena
tidak ada salahnya skill ini menjadi sebuah skill yang bisa kita kembangkan dan siapa tahu akan menyelamatkan hidup Anda atau teman atau rekannya. Demikian pertemuan kita sore hari ini. Saya kira kita akhiri. Matur nuwun atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Cibiru.